masyarakat kita benar-benar ingin adanya perubahan ke arah yang lebih baik dalam arti proses demokrasi yang selama ini dijalankan, penyerapan aspirasi yang selama ini disampaikan, proses pembuatan undang-undang yang selama ini dibuat. Kalau misalnya mereka nggak datang ke TPS, nanti nggak punya nggak punya say untuk bilang ini bukan arah yang gue mau, ini bukan arah kebijakan yang gue pilih kemarin. Mas, kalau misalkan kita nih sebagai generasi muda nggak mau memilih, maunya dipilih, Mas. Cara nyalek tuh gimana sih, Mas? Fresh graduate langsung nyalek tuh gimana sih, Mas? Halo warga Asumsi, para pemirsa dimanapun Anda berada. Lama tidak bertemu, akhirnya kita bertemu kembali bersama saya Rehan Deis di Titik Temu. Pemilu 2024 tidak terasa, tinggal menghitung bulan. 14 Februari 2024 adalah waktu kita pergi ke TPS untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat masa depan bangsa kita. Yang menarik adalah tanggal tersebut bertepatan dengan Hari Valentine, 14 Februari 2024 juga. Lebih pilih mana? Ngedate sama pacar atau pergi ke TPS? Tentu akan kita bahas bersama dan telah hadir di samping saya Mas Rizky Aulia Natakusuma. Halo. Dari Mas anggota Rehan, Komisi apa 1 DPR RI. Thank you. Halo. Apa kabar, Mas? Baik, Mas Rehan, apa kabar? Baik juga, Mas. Keren banget nih lo. Kalau menteri ada Mas Menteri, di sini ada Mas Dewan nih. Mas Dewan. Mas Dewan belum nyampe 30 tahun, bener Mas? Belum. Usia Mudah-mudahan berapa sekarang, panjang Mas? umur. Sekarang 28, November nanti 29. Masuk DPR di usia Usia 25 tahun waktu itu. 25 tahun. Bayangin fresh graduate masuk DPR. Dream banget kan, impian banget buat mahasiswa gitu, Mas. Nah, Mas, kita langsung ke topik nih, Mas. Bahas tentang pemilu 2024. Kalau selama ini yang kita tahu kan pemilu itu jadi tanggung jawabnya KPU dan Bawaslu. Ternyata DPR itu juga punya tanggung jawab, Mas, di dalam pemilu, baik dalam pembentukan undang-undang dan lain-lain. Boleh diceritain nggak sih, Mas, apa bentuk tanggung jawab atau hal yang dipegang oleh DPR dalam pemilu ini? Sebenarnya banyak, Mas Rehan, ada beberapa tugas utama dan fungsi DPR yang sebenarnya langsung berkecimpung di urusan itu, baik dari legislasi. Tentu kita yang membuat bersama KPU dan stakeholders terkait soal pembentukan undang-undang KPU dan lain sebagainya, pemilu dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Tugas DPR itu kan sebenarnya selain 3 fungsi utamanya, budgeting, terus kemudian legislasi dan juga pengawasan, itu mendekatkan diri kepada masyarakat agar masyarakatnya itu merasa terwakili dan benar-benar terwakili secara real. Ini yang menurut saya banyak masyarakat di mana mereka menyampaikan aspirasinya kepada kami, perlu ada terobosan-terobosan baru. Selalu ada tuh setiap periode ataupun setiap tahunnya. Jadi banyak yang dilakukan DPR, baik secara tugas dan fungsi utamanya maupun di luar itu dengan mendekatkan diri kepada masyarakat, itu yang kayaknya secara klasik dilakukan sama semua anggota DPR di parlemen. Oke, kalau spesifik bahas pemilu nih, Mas, ada undang-undang pemilu yang itu terus direvisi gitu, Mas. Nah, revisi itu munculnya dari rakyat kah, dari DPR kah, atau KPU, atau pemerintah, atau siapa, Mas? Kalau prinsipnya sebenarnya semua proses yang terjadi di DPR itu prinsipnya harus bottom up. Artinya harus menyerap suara dari grassroots, dari masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kepada DPR. Mereka mempunyai hak untuk bisa membuat satu partai politik, membentuk partai politik. Kemudian mereka juga ingin jangan sampai proses politik atau pemilu yang mereka harapkan menjadi pesta demokrasi, 5 tahun sekali suaranya didengar dan lain sebagainya, jangan sampai justru di-fix oleh kekuatan tertentu. Nah, itu yang diserap oleh DPR. Nah, tentu bagaimana cara menafsirkannya? Nah, ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Ya, tentu dari tugas utama kita, yaitu dari legislasi, pembuatan undang-undang pemilu, bagaimana prosesnya. Selain prinsipnya, prosesnya nih yang sering dapat sorotan dari masyarakat. Apakah melibatkan stakeholders terkait dan juga intinya aspirasi dari masyarakat keseluruhan.
Terus masyarakat mana yang didengarkan, aliansi mana yang melakukan audiensi dengan DPR dan juga pihak dari pemerintah. Ini isu-isu yang selalu terjadi setiap pemilu. Kemudian juga kita ingin bisa mengoptimalkan bagaimana undang-undang pemilu yang nantinya disahkan harus bisa merepresentasikan kepentingan dari seluruh golongan, seluruh stakeholders. Jangan meninggikan atau mengedepankan kepentingan dari golongan ataupun kepentingan tertentu. Tapi tadi ada yang menarik nih Mas, kekuatan tertentu. Siapa itu, apa itu, dan kapan itu datang Mas? Bentuknya bisa perorangan, bentuknya bisa grup, bentuknya bisa imajiner. Apa yang dilakuin Mas? Kekuatannya semacam apa? Nah ini pertanyaannya makin kesini makin. Tapi intinya kekuatan itu adalah prinsipnya jangan sampai suara dari masyarakat, suara dari rakyat kita yang menginginkan pemilu yang jujur, pemilu yang adil, pemilu yang benar-benar menyajikan pilihan untuk masyarakat. Jangan sampai digagalkan karena seakan-akan ada kepentingan segelintir orang tertentu yang mempunyai power, mempunyai modal, mempunyai kepentingan untuk bisa mengedepankan kepentingan mereka dengan mencederai proses demokrasi seperti itu. Itu kayaknya bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia juga terjadi. Nah, kita berdemokrasi, kita mempunyai gagasan untuk bagaimana kepentingan tersebut yang kita tahu pasti ada. Jangan sampai mengcloud atau menutupi atau mencegah atau mencederai suara-suara dari masyarakat yang selama ini disampaikan kepada kami di DPR. Itu prinsip saya, tapi saya yakin anggota DPR lain juga mempunyai prinsip yang sama. Jadi itu salah satu tugas penting dari DPR ya Mas, memastikan kekuatan besar tersebut tidak mempengaruhi pemilu ke depannya agar tetap demokratis. Iya, kepentingan pasti ada. Yang punya kepentingan untuk ikut campur dalam proses pemilu, apalagi ini menentukan nasib bangsa ke depan, program pemerintah ke depan, mega proyek pemerintah dan lain sebagainya ke depan. Ini pasti ada yang punya kepentingan terkait ini. Tugas DPR adalah membatasi jangan sampai kepentingan tersebut mencederai dan juga mendominasi dari suara masyarakat yang disampaikan kepada kita. Oke Mas. Nah, 2024 ini akan dilaksanakan pemilu serentak nih Mas. Sebelumnya 2019 juga ada pemilu serentak. Tapi apa sih Mas bedanya pemilu serentak 2024 dengan 2019? Dan kenapa mesti serentak sih Mas? Tujuannya apa? Itu pertanyaan yang selama ini selalu ditanyakan baik kepada DPR, kepada KPU ataupun pemerintah secara luas ya. Banyak yang pro, banyak juga yang kontra. Yang pro menyampaikan kita harus menghemat kos politik. Jadi jangan sampai pemilu itu dilaksanakan berkali-kali, fokus dan energi dari masyarakat semuanya, politisi dan lain sebagainya itu kampanye lagi. Mahal biaya katanya, dan juga mahal energi. Masa energi bangsa kita mau difokuskan ke pemilihan yang potensi untuk ada polarisasinya tinggi banget. Masyarakat kita sekarang bercermin ke pemilu kemarin, mudah sekali terpecah belah. Apalagi sekarang yang membedakan adalah anak-anak yang umur lahir di tahun 2000 berapa berarti ya? 2006 atau 2005, Gen Z ini udah bisa mencoblos. Ini makhluk asli digital. Gitu loh. Ini yang dari bayi bahkan atau dari umur 1-2 tahun, konsumsi beritanya, pandangan tentang dunianya, semuanya terkonstruksi dari digital gadgets atau digital platforms. Asumsi dan lain sebagainya itu juga jadi bagian dari itu. Kita tentu harus bisa menyadari adanya perubahan teknologi tersebut yang bisa berimplikasi kepada pemilu atau election kita. Tapi prinsipnya sebenarnya nggak berubah. Kita ingin benar-benar memastikan aspirasi dari masyarakat. Banyak yang mikir anak-anak muda adanya di daerah perkotaan doang. Kita berkeliling ke wilayah pedesaan, ke kampung-kampung. Mereka punya aspirasi ataupun harapan yang disampaikan kepada kita yang mungkin nggak sesophisticated
yang disampaikan anak-anak muda di daerah perkotaan, tapi itu juga harus bisa didengarkan. Infrastruktur dasar, irigasi, dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya nggak berubah, tapi perkembangan teknologi ini juga menurut saya bakal lebih mewarnai pemilu kita ke depan. Oke Mas, pertanyaan iseng dikit nih Mas. Oh ada, yang iseng aja deh. Serius sekali dari tadi. Kalau pemilunya serentak nih Mas, terus KPU ngapain Mas? Gabut dong 5 tahun ke depan. Nah ini nanti bisa ditanyakan ke KPU-nya tuh, yang memegang anggaran. Nah, di DPR pasti menyoroti proses-proses pembuatan legislasinya dengan mendengarkan keluhan dari seluruh stakeholders, bukan hanya KPU, tapi berkaca kepada pengalaman dan lain sebagainya. Jadi stakeholders pemilu itu ada siapa aja Mas? KPU? Pertama ada KPU, Bawaslu, masyarakat keseluruhan juga harus bisa didengarkan. Partai politik juga itu stakeholders daripada pemilu yang selama ini mungkin ngerasa ada sebagian yang terzolimi. Siapa tuh Mas? Ya Mas tanya aja ke partai-partai. Mas tanya aja coba, punya nggak mereka anekdot atau cerita-cerita terzolimi sendiri-sendiri masing-masing. Itu yang harus bisa menjadi never ending proses menurut saya. Kita kan demokrasi bukan satu finish line yang tangible gitu. Ini kita reforms itu pasti berkepanjangan terus, bakal ada perubahan terus, bakal ada cerminan dari masa lalu kita selalu ada. Kekurangan pasti sampai kapanpun pasti ada. Nah kami di DPR tentu ingin memastikan bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada untuk pemilu 2024 mendatang itu benar-benar bisa mencerminkan tantangan dan juga permasalahan zaman sekarang gitu loh. Dan juga berkaca kepada pengalaman di masa lalu apa yang harus bisa kita perbaiki. Itu ada di Komisi 2 DPR RI terkait dengan apa aja itu pemerintahan dalam negeri, pemilu dan lain sebagainya. Jadi banyak yang sudah dilakukan, mudah-mudahan ini terlahir undang-undang yang bisa memastikan ke depan pemilu kita bisa berjalan secara jujur, adil, dan juga bermartabat. Amin. Klasiknya kayak gitu. Selanjutnya nih Mas, bicara tentang sosok pemimpin ideal atau wakil rakyat yang ideal. Menurut Mas Rizky, seperti apa nih sebagai generasi muda nih, kita harus milih pemimpin yang macam apa sih? Atau wakil rakyat yang macam kayak gimana sih Mas? Banyak ya, variatif masyarakat menyampaikannya apa sih? Mereka tuh pengen pemimpin kan yang merakyat, yang dekat sama rakyatnya, yang nggak selalu bersuara bahwa seakan-akan karena ada kepentingan nasional yang lebih strategis, kepentingan hajat hidup masyarakat sehari-hari di desa-desa, di kampung-kampung dinomorduakan. Mereka pengen sosok pemimpin yang sederhana. Masyarakat kita benar-benar ingin adanya perubahan ke arah yang lebih baik dalam arti proses demokrasi yang selama ini dijalankan, penyerapan aspirasi yang selama ini disampaikan, proses pembuatan undang-undang yang selama ini dibuat lebih transparan. Jangan sampai hak-hak sipil dari masyarakat, hak-hak untuk bisa berekspresi, hak-hak untuk menyatakan pendapat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Seakan-akan takut masyarakat kita berkritik atau melontarkan satu kritik. Masyarakat kita ingin ini di-restore kembali kepada marwahnya. Jadi prinsip-prinsip itu kayaknya kriteria yang kita ingin lihat dari pemimpin kita ke depan. Masalah pemimpin atau wakil rakyat yang dekat atau merakyat dengan rakyatnya Mas. Kalau saya sendiri nih Mas, di kalangan saya sangat sulit menghubungi DPR Mas. Unreachable lah. Kita punya suatu gagasan baik di kampus ataupun di ruang-ruang diskusi lain ya. Misalkan ada gagasan ke Komisi 2 atau ke Komisi 1 gitu. Tapi ngontaknya ke siapa sih Mas? Bahkan saya sendiri nggak tahu DPR saya di dapil saya siapa, DPRD saya di dapil saya siapa. Mas Rehan dari mana? Saya Jakarta Timur Mas. Wah, Jakarta Timur. Nanti saya cariin wakilnya siapa. Tapi kan ada nih satu di depan mata. Kalau saya insya Allah nggak susah dikontaknya. Lewat DM atau lewat apa sih Mas? Atau di DPR sendiri menyediakan kanal tersendiri gitu Mas? DM tuh maksudnya direct message Instagram. Bisa, mau lewat WA bisa, mau lewat apa lagi? Facebook saya kurang
jarang login kalau di Facebook. Tapi intinya gampang lah. Kalau DPR itu kan institusinya, isinya ya anggota-anggota DPR-nya. Makanya masyarakat juga harus bisa lebih tercerdaskan lagi, harus bisa dibuat lebih aware lagi untuk bisa memilih secara benar dan benar-benar dari hati dia dan pikiran dia siapa yang bisa mewakilin mereka secara baik. Gitu loh. Tapi kalau untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan pembuatan undang-undang, pengen menyampaikan pandangan dari baik perorangan ataupun grup, itu ya pasti saya rasa setiap komisi punya sekretariatnya masing-masing gitu loh. Harus bersurat ya? Harus bersurat, tapi ke anggotanya juga sebenarnya bisa gitu loh. Ke anggotanya disampaikan, nanti anggotanya dalam rapat intern komisi akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan gitu loh. Apa saja masyarakat kita inginnya proses ini dibuat lebih terbuka, nanti disampaikan oleh anggota DPR itu wakil rakyat loh. Itu wakil dari masyarakat, dan emang tugas kita untuk menyuarakan itu. Nggak harus yang dengan kop surat, kecuali resmi ingin disampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk dibahas secara rapat dengar pendapat umum di komisi terkait, aliansi ini yang mau hadir ini. Itu mungkin secara resmi. Tapi kalau dengan anggotanya, anytime, anywhere, kapanpun, dengan cara apapun pasti saya respon sih. Oke, bisa dicatat ya, Mas Rizky bisa dihubungi 24 jam. Iya, 24 jam, minus berapa jam pas tidur, tapi kalau HP-nya geter saya nge-lag lagi. Asik. Lagi Mas Rehan yang nge-WA. Oke nih Mas, soal kampanye nih Mas. Kalau secara teori ini ada dua macam. Ada politik programatik dan politik transaksional. Kalau programatik biasanya menawarkan gagasan, program yang akan diwujudkan 5 tahun ke depan gitu. Kalau transaksional ya dikasih sembako, beras, minyak, atau uang gitu. Nanti jangan lupa pilih saya, pakai kaos saya gitu kan. Mas Rehan pernah begitu? Apa belum? Oh pernah menyaksikan, tapi kalau saya nggak pernah nerima sih. Karena di lingkungan tertutup. Kalau di kampung biasa banyak, di pedesaan. Gitu ya. Nah, menurut Mas Rizky, ada yang salah nggak sih dari politik transaksional ini? Itu nggak mencerdaskan kalau menurut saya. Transaksional itu kan itu bahasa orang tuh biasanya sekarang pragmatis. Tapi saya selalu diajarin gini Mas, orang tua saya selalu bilang nanti kamu kalau misalnya sampai diberikan amanah oleh masyarakat, itu semua yang ada di situ jago ngomong dan jago berbicara semua. Kamu harus jadi pemimpin atau kamu harus jadi anggota DPR yang mau mendengar. Kita dengerin dulu, kita serap aspirasi masyarakat dulu. Ujuk-ujuk datang kita bicara ke mereka, program kita ini, pilih saya, ini kaos saya. Mereka kan juga punya hati sama pikiran bro. Mereka apa yang mereka keluhkan gitu. Kadang-kadang sekarang gampang banget anak-anak muda itu tergelincir untuk menyuarakan sesuatu hal yang mungkin relevan untuk sebagian orang tapi nggak terlalu relevan dengan realita kehidupan masyarakat kita yang ada di wilayah pedesaan, di kampung-kampung, di desa-desa yang perlu juga kita dengar aspirasinya. Mereka butuh infrastruktur jalannya dibangun. Mereka butuh akses ke sinyal. Nah, kita katanya mau ada 4G di setiap desa, tapi banyak desa-desa yang 2G aja belum. Bahkan kita nuntut 5G ya, anak-anak muda sekarang. Ketimpangan, kesetaraan, kesempatan yang harus bisa diberikan. Jadi kita harus banyak-banyak mendengar aspirasi dari masyarakat, kemudian baru itu yang menjadi bekal kita untuk disuarakan nanti di DPR, menjadi gagasan kita. Yang jadi permasalahan kadang-kadang, masyarakat ini permintaannya atau demand-nya berbeda-beda. Pengalaman saya, misalnya pagi jam 9.30 saya ketemu dengan forum silaturahmi pondok pesantren. Nah, diminta keberpihakan kepada para kiai, keberpihakan kepada pondok pesantren yang sudah lama di situ, menjadi citra dari daerah di situ. Terus jam 11.30-nya ketemu sama anak-anak muda yang pro terhadap perluasan budaya. Pengen ada konser datang ke sini, pengen ekonominya dibuka. Nah, tugas dari anggota DPR, khususnya yang dari generasi muda, menurut saya harus bisa menjadi jembatan juga. Jembatan lintas generasi, jembatan lintas kepentingan, untuk bisa memberikan titik temu gitu. Kalau enggak nanti si A dengan si B itu nggak akan ketemu aspirasinya. Dan yang ada kita mengedepankan kepentingan dari salah satu golongan aja. Nah, ini
yang dibahasnya mungkin simple, tapi pelaksanaannya di lapangan tuh agak rumit kayaknya tuh. Oke. Menjadi titik temu, salah satu kata kunci dari tugas DPR. Nah Mas, tapi ada hal yang menarik juga yang mau saya tanyakan. Antara rakyat dan wakil rakyatnya. Bagaimana cara kita saling mengikat gitu Mas? Kalau di pemilu, rakyat mengikat anggota DPR-nya dengan mencoblos. Berarti anggota DPR tersebut atau anggota legislatif lainnya punya tanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan rakyatnya. Tapi bagaimana kalau dibalik Mas? Rakyat dapat menjamin 5 tahun ke depan anggota tersebut akan mewujudkan cita-cita rakyatnya. Jawaban simpelnya sebenarnya lihat dia melaksanakan apa yang dia janjikan atau enggak. Ini problem mendasar banget Mas Rehan. Karena ke depan juga kayaknya kita harus bisa lebih realistis dalam mengkampanyekan sesuatu. Jangan sampai masyarakat diberikan janji yang luar biasa yang mungkin belum tentu bisa direalisasikan oleh anggota DPR tersebut. Banyak di baliho sekarang. Yes, sebaliknya masyarakatnya juga harus bisa disosialisasikan tugas utama dan fungsi dari DPR itu apa. Datang ke saya misalnya masyarakat, Pak Rizky, kita mau jalan desa kita dibangun. Kita mau melihat ini ada beberapa keluarga di samping rumah saya yang harusnya layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, mereka nggak dapat, tolong disuarakan. Pengennya instan. DPR harus bisa benar-benar menampung dan menjalankan perintah tersebut, tapi prosesnya itu kan sebenarnya nggak semudah itu, gitu loh. Ini yang harus bisa diselaraskan antara pemahaman dari masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi utama DPR dengan si DPR-nya juga jangan ngobrol-ngobrol janji yang nggak belum bisa ditepati, nggak realistis. Nah itu yang jadi dilema sekarang dan jadi permasalahan yang harus bisa diselesaikan ke depan sih. Tapi gimana Mas? Ada mekanisme untuk mensortir? Oh ini skala prioritas. Oh ini nggak usah didengar nih aspirasi masyarakat yang ini. Ada nggak sih? Kayaknya kalau jangan didengar, enggak deh. Ini kan masyarakat yang kita wakili ya. Mereka menyampaikan kepada kita apapun itu kan hak mereka. Bahwa itu bertentangan sama grup lain atau kelompok masyarakat yang lain, itu yang harus bisa kita jembatani. Gitu loh. Jadi tugas DPR katanya adalah budgeting, legislasi dan juga pengawasan. Tapi di masyarakat kita harus bisa berperilaku sebagai jembatan juga antar kepentingan masyarakat dan membuat skala prioritas. Nah ini yang harus bisa dibangun dan dijadikan gerakan ke depan. Kayaknya itu tricky, tapi kayaknya itu yang harus bisa dilakukan deh. Oke. DPR ini atau anggota legislatif, sorry nih kalau kita spesifik ke pemilunya DPR nih Mas, atau legislatif, rentan dengan konflik of interest, dilema konstituen, karena dipilihnya di dapil masing-masing, title-nya DPR RI, mewakili rakyat Indonesia dengan spesifikasi komisinya masing-masing, tapi diusung oleh partai. Jadi mengabdinya ke siapa, Mas? Ini rame udah berapa bulan ini pertanyaan kayak begini, tapi emang harus terus ditanyakan. Sebenarnya pengabdian utamanya adalah, kalau buat saya, ya ke masyarakat. Itu mereka yang menyampaikan aspirasinya kepada kita, mereka yang mengirim kita untuk mewakili mereka di Senayan. Ini kita sendiri sebagai wakil dari masyarakat harus sadar itu. Tapi tentu sistem kita mengedepankan masyarakat harus memilih pertama tim mana yang mereka mau pilih untuk mewakili mereka di Senayan. Kalau di DPR RI ya, kalau di DPRD ya di DPRD masing-masing. Klub mana yang mereka mau pilih untuk mewakili mereka? Apakah klub A, B, atau C? Dari klub tersebut, mana yang mereka ingin pilih? Jadi memang penyeimbangan bukan kepentingan, tapi pandangan itu juga harus bisa dilakukan secara apik sama si anggotanya tersebut. Nah saya beruntung, kebetulan partai saya selalu mengedepankan prinsip-prinsip atau gagasan yang intinya adalah harus bisa mengedepankan apa yang disuarakan oleh masyarakat. Itu yang harus bisa kita lakukan. Tentu di komisinya masing-masing, di DPR ada 11 komisi, dari komisi 1 sampai komisi 11.
tugas-tugasnya agak sedikit berbeda. Tapi intinya suara dari masyarakat lah yang harus bisa kita suarakan di DPR. Tentu dengan gaya, touch, dan lain sebagainya yang disesuaikan oleh tim yang kita wakili juga, jersey yang kita pakai gitu. Itu sih kayaknya. Masyarakatnya masyarakat Dapil atau masyarakat seluruh Indonesia? Nah ini juga yang generasi muda ke depan yang pengen masuk ke politik juga harus bisa paham. Kita datang dari konstituensi A, saya dari Pandeglang dan Lebak di Banten 1. Tapi setelah kita dilantik atau disumpah, urusan yang kita kerjain itu di seluruh Indonesia. Anggaran kementerian yang kita setujui atau kita kasih pendapat, itu bukan anggaran kementerian tersebut untuk wilayah pemilihan kita saja, tapi di seluruh Indonesia. Jadi memang banyak harus dilakukan sama si anggota DPR tersebut, penyeimbangan Mas. Penyeimbangan antara kepentingan daerah kita dengan kepentingan daerah lainnya. Kita harus bisa suarakan dan harus bisa sosialisasikan hal-hal tersebut. Kenapa contohnya program ini nggak bisa terlalu secara signifikan membantu daerah kita, karena harus ada penyeimbangan dengan daerah-daerah lain yang juga membutuhkan bantuan. Contohnya apa? Daerah 3T. Masyarakat di Pandeglang dan Lebak paham daerah 3T ini harus dikembangkan lebih giat lagi oleh pemerintah kita. Kemudian penyeimbangan antara apa yang selama ini menjadi platform dari partainya dengan apa yang disuarakan mungkin sedikit berbeda oleh masyarakat dalam spektrum ataupun area apapun. Ini juga harus bisa kita seimbangkan. Jadi banyak penyeimbangan emang, Mas Rehan, jawaban singkatnya kalau sulit di ya, Mas? DPR. Sulit tapi bisa dibikin simple. Karena yang ngirim kita masyarakat, rakyat yang ngirim kita untuk menjadi wakil dari mereka, yaitu kiblatnya sebenarnya itu. Itu harus ada yang dikomunikasikan dengan partai-partai yang diwakili sama si anggota DPR tersebut. Oke. Balik soal pemilu nih Mas, biasanya ada dua hal yang menjadi musuh utama kita, hoax dan perpecahan. Menurut Mas Rizky, kedepannya di 2024 perpecahan polarisasi akan semakin terjadi kah? Atau seperti apa? Dan cara kita menanggulanginya seperti apa nih Mas? Banyak cara, cuma apakah bakal semakin terjadi? Bisa jadi, karena sekarang semuanya sudah serba digital, dan polarisasi yang terjadi di dunia digital tuh biasanya lebih kenceng daripada yang terjadi di dunia nyata gitu loh, kayak yang kita lihat dari pengalaman sebelumnya. Nah cuma balik lagi, sosialisasi kepada masyarakat harus bisa digencarkan, tapi mereka butuh sosialisasi sebanyak apa sih gitu. Kan mereka udah pada pinter semua ini, anak-anak muda sekarang tuh mencari informasi apapun mereka bisa dapat di situ. Yang paling penting jangan ngasih teladan yang buruk aja sih sebagai anggota DPR kepada masyarakatnya gitu. Jangan main game pas rapat gitu. Jangan nonton video pas rapat gitu. Ya janganlah, orang lagi rapat kok ngurusin masyarakat kok ya, ngelakuin hal-hal yang enggak ya jangan. Tapi intinya ya memberikan teladan yang baik kepada masyarakatnya, benar-benar menyuarakan aspirasi dari masyarakatnya. Mudah nggak? Simple itu sebenarnya. Cuma momen-momennya yang di DPR tuh kadang-kadang suka sulit gitu loh. Kita punya rapat paripurna lama sekali. Nanti biasanya hak anggota untuk memberikan instruksi adanya di akhir, di ujung. Gitu loh. Tapi di waktu yang sama, apalagi udah mendekati pemilu, banyak masyarakat yang menunggu di daerah pemilihannya masing-masing. Ini momen-momen seperti ini yang sebenarnya mungkin ke depan harus bisa diberikan perhatian lebih, biar masyarakatnya juga semakin yakin, semakin terwakili. Ya, aspirasi gue bener-bener diwakilin sama wakil-wakil kita yang ada di Senayan. Sebagai anak muda nih Mas, sesama anak muda nih, pesan Mas buat anak-anak muda lainnya, terutama pemilih pemula di tahun 2024 nanti apa sih Mas? Kenapa harus ke TPS dibanding ngedate sama pacar atau ngasih coklat, ngasih bunga di hari Valentine? Soalnya 14 Februari ya? Iya, itu dia. Itu Valentine's Day ya? Iya. Jadi ada yang merayakan Valentine's Day, biasanya ada juga yang benci banget sama Valentine's Day. Tapi kalau buat nyoblosnya ya wajib dong.
Kenapa Mas? Kan Kenapa kita wajib? anak-anak muda sekarang tuh yang mempunyai saham terbesar atas kebijakan atau program-program yang kita akan jalankan dari sekarang dan ke masa depan. Masa kita ingin ngasih cek kosong ke orang-orang yang milih atau yang dipilih untuk pembangunan atau nasib bangsa kita ke depan tuh seperti apa? Masa kita nggak mau punya say sih? Gitu loh. Dan banyak masyarakat sebenarnya yang anak-anak muda yang mungkin secara vokal mereka nggak terlalu gitu loh, tapi sebenarnya peduli sama program-program kebijakan dari pemerintah, peduli sama proses politik yang terjadi di negara kita gitu loh. Jadi semangat, dan kalau misalnya mereka nggak datang ke TPS, nanti nggak punya apa ya, nggak punya say untuk bilang ini bukan arah yang gue mau, ini bukan arah kebijakan yang gue pilih kemarin. Jadi bisa menjadikan platform untuk bisa bersuara dan semakin yakin ke depan, dan bisa punya kesempatan untuk menentukan garis ataupun arah kebijakan negara kita ke depan kemana. Nggak ada yang lebih penting menurut saya di 14 Februari 2024 selain itu. Oke Mas, terakhir nih Mas, pertanyaan iseng. Mas, kalau misalkan kita nih sebagai generasi muda nggak mau memilih, maunya dipilih Mas, cara nyalek tuh gimana sih Mas? Fresh graduate langsung nyalek tuh gimana sih Mas? Fresh graduate pengen langsung nyalek. Pertama harus cukup umur. Cukup umur, 25. Iya, tapi lagi ada desas-desus mau ada penurunan, tapi kalau DPR kayaknya enggak. Tapi intinya tentukan dulu gitu loh. Kira-kira platform mana nih, kira-kira klub mana nih, partai mana yang kayaknya pandangan ke depan punya dia sama pandangan ke depan dari partainya itu yang align, yang benar-benar sama tuh yang mana. Itu pertama. Kedua, ya daftarkan diri sebagai anggota partai tersebut gitu loh. Jangan malu-malu. Oke. Kecuali mau buat partai sendiri, ya itu ada tahap-tahapan lainnya. Setelah itu ya declare diri kita, sampaikan kepada partai politik tersebut bahwa kita ingin menjadi calon anggota legislatif baik di DPR RI maupun di daerah. Insya Allah habis itu fight, ketemu masyarakat door to door di lapangan, serap aspirasi mereka, janjikan bahwa benar-benar kita akan perjuangkan ketika nanti terpilih sebagai anggota DPR, dan ikhtiar itu kayaknya nanti yang bakal dinilai sama masyarakat. Insya Allah menang. Nah, itu sih. Ya, siap. Itu. Baik Mas Rizky, para pemuda menjadi saham bagi masa depan bangsa, bahkan saham terbesar. Bukan begitu Mas Rizky? Yes. Yap, terima kasih banyak Mas Rizky. Terima kasih banyak telah hadir di Titik Temu. Sekian dari kami berdua dan sampai jumpa di Titik Temu selanjutnya. Makasih Mas Rehan. Thank you. Makasih.